Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama monggo kula panjenengan sedaya tansah ngaturaken rasa syukur dumateng Allah sebab nikmat, rahmat, hidayah, maunah ingkang sampun dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Muga-muga sedanten rahmat, hidayah, maunahipun Allah ndadosaken kula kalih panjenengan tiang-tiang ingkang sami takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi sedanten amal ibadah kula kalih panjenengan tansah dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah sal syafaatipun Kanjeng Nabi min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, boten bosen-bosen kula ngelingaken dumateng panjenengan, monggo kula kalih panjenengan tambah syukure dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga syukur menika ndadosaken kula kalih panjenengan dipun tambahi nikmatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih ngemutaken supados kula kalih panjenengan tansah terus berjuang untuk sabar, supados kula kalih panjenengan dados tiyang ingkang slamet wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur sabar niki cara gandengan niki gandengan urip. Uripe wong niki nek syukur nggih dipun paringi nikmat, nek sabar dipun paringi slamet. Mboten syukur berarti nggih diadab dening Allah Subhanahu wa taala, mboten sabar nggih mboten diparingi slamet dening Allah. Muga kula kalih panjenengan tansah dipun paringi sabar syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Furudu sholati alaihi. Tasih wonten babe salat mayit, tajhizul mayyit, sholatil janazah. Furudus sholati ay hada furudus sholati utawi pira-pira fardune salat alaihi ing atase mayit. Sasampunipun mayit menika dipun wajib dipun dipun bersihaken, termasuk dipun kafani, salajengipun mayit menika dipun sholati. Terus pundi carane ngedusi mayit utawa carane nyolati mayit? Furudus sholati alaihi ingkang pertama gitu an-niyatu, niat. Niat sing pertama, karena niat ini menentukan sebuah amal kula kalih panjenengan. Niku tergantung kepada niat. Namal a'malu binniat. Pokoke niat niku sing nentokaken amal kula kalih panjenengan niki termasuk sesuai dengan keperuntukannya atau tidak. Misalnya salat mayit nggih niate sholli ala hadal utawa hadil mayit. Lah misale ghaib nggih ghaibul mayit. Umpamane zuhur nggih zuhur, sunnah nggih sunnah. Termasuk menentukan fardu dan sunnahnya itu juga penting. Mboten pareng, mboten saged salat sunnah diarani fardu, salat fardu diarani sunnah. Sehingga hukume salat kangge mayit niki hukume fardul kifayah. Fardu kifayah. Mboten saged diarani salat sunnah. Kadang-kadang ana sholli ala hadil mayit sunnatan lillahi taala. Mboten sunnatan, mboten sunnah tapi fardul kifayah. Jadi niat langkung seperti biasa segala bentuk amal ibadah niku penting niate. Di antarane niat itu adalah disampaikan atau diucapkan di dalam hati.
Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan pekerjaan ibadah itu. Sehingga ketika jenengan takbiratul ihram Allahu Akbar, di dalam hatinya diniati, di dalam hatinya diniati niat sholat mayit. Karena usolli di dalam usolli pada mulut kita sing sampeyan ucapaken niku hukume sunnah. Akan tetapi niat di dalam taklinul fi'li bersama dengan mengawali ibadah yang niat itu disampaikan di dalam hati, hukumnya fardu. Sehingga penting ketika jenengan takbiratul ihram Allahu Akbar niku diniati sholat mayit wonten lebet mana. Kalau kemudian mayit itu laki-laki ya hadal mayit, nek perempuan hadhil mayitah. Nah itu dipentingkan untuk menyelaraskan antara mulut dengan hati. Makanya penting usolli niku penting. Walaupun bukan sesuatu yang fardu, tapi hati niku biasanya melok lambe. Lambe ini usolli yo, atine niat usolli. Makanya dipentingkan kenapa kemudian usolli niku penting di mulut itu. Walaupun hukumnya sunnah. Usolli penting di dalam hatinya niat untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, fardhu sholati iku arba'u takbiratin, yaitu papat piro-piro takbiran. Sholat mayit itu 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Mboten kadek rukuk kali sujud. Jokaya Abu Nawas. Abu Nawas sholat mayit rukuk sujud. Nanti tangleti kenapa kok rukuk sujud lali kan? Alasannya wonge dosane akeh. Ben maneh nyolati mayit pun mboten kadek rukuk sujud, ditakoki kok kadek rukuk sujud. Iya, soal dosane mek titik. Ya padahal sholat mayit itu memang tidak memakai, tidak dengan rukun sujud dan rukuk, akan tetapi hanya takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah dan beberapa doa. Arba'u takbiratin, 4 kali takbir itu ya seperti sampean takbiratul ihram. Sama, ketika takbiratul ihram itu harus mengangkat kedua tangan lurus dengan kesempurnaannya adalah lurus dengan pundak. Begitu pula dengan takbir-takbir kedua dan ketiga, ya sami, Allahu Akbar, sami. Tidak ada yang berbeda. Akan tetapi tidak diniati untuk takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu hanya mengawali saat pertama kali pelaksanaan sholat mayit. Setelah takbir pertama, rukun yang ketiga qiraatul fatihati, yaitu maca Fatihah. Membaca Fatihah itu rukun di setiap sholat. Sehingga sholat apapun itu tidak diperkenankan untuk meninggalkan bacaan Fatihah. Semua sholat, termasuk baik sholat fardu, sholat sunnah, atau sholat-sholat yang lain, itu semuanya harus membaca Fatihah. Ketika seorang musolli tidak membaca Fatihah, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena meninggalkan fardu di dalam sholat. Hingga mari moco, gak usah moco iftitah, gak usah pakai baca iftitah, langsung baca Fatihah. Kemudian yang keempat as-sholatu, yaitu moco sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah takbir pertama jenengan membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kesempurnaan sholawat itu utama. Misalnya jenengan mboten hafal sholawat sampai yang sempurna, saman cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu saja juga sudah boleh. Sudah boleh untuk mengatasnamakan membaca sholawat kepada Nabi. Akan tetapi lebih sempurnanya ketika jenengan membaca sholawat itu sampai dengan wa ala ali Ibrahim
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya, jadi kenapa? Karena perilaku salat, perilaku ibadah kita Islam itu ya millata Ibrahim Hanifa. Jadi nek sampean enggak ada bapak sampean niku Kanjeng Nabi kali Nabi Ibrahim alaihis salam. Sehingga kalau kemudian Kanjeng Nabi itu mengatasnamakan Islam itu adalah mengikuti millata Ibrahim, maka sholawat itu pun juga akan sempurna ketika jenengan membaca sholawat sampai dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kemudian yang kelima ad-du'a'u, yaiku maca donga lil mayyiti maring mayit. Ba'da salisati ing dalem sawise takbir kaping 3. Kemudian yang ketiga yaitu membaca doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Takbir pertama membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa. Paling boten doanya itu Allahumma fillahu atau Allahumma fillaha. Umpamane sampean gak apal, karena ini rukun. Kalau rukun kemudian sampean tidak membaca, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Dan doa itu adalah inti dari perilaku sholat. Gitu. Doa itu akramul ibadah itu ya sholat. Doa, akramul ibadah itu doa. Dan doa itu tujuannya dalam pelaksanaan sholat itu adalah mendoakan mayit. Sehingga sampean membaca, yang penting adalah doa, membaca doa kepada mayit. Tapi paling sedikit-sedikitnya doa untuk mayit ya cukup dengan Allahumma fillahu atau Allahumma fillaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya mayit laki-laki ini, atau mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosanya si mayit perempuan ini. Sudah cukup. Allahumma firlahu, Allahumma fillaha. Nah, gitu aja. Buatan masalah. Atau doa-doa yang panjang. Warhamha wa fi'afwan wa ja'al jannata ma'waha wa filana walaha. Allahumma rahmatal wa firata alil kubun. Boleh. Asalkan doa untuk si mayit. Kemudian yang keenam al-qiyamu, yaitu ngadeg lil qadiri kedue wong kang kuwasa. Yang keenam adalah berdiri. Berdiri bagi orang yang mampu untuk sholat berdiri. Ketika jenengan tidak mampu sholat berdiri, maka boleh sampean sholat duduk untuk sholat kepada si mayit. Dan itu termasuk fardu daripada bagian sholat. Beda dengan sholat-sholat sunnah. Kalau sholat sunnah tidak ada kefarduan berdiri, sehingga ketika jenengan melaksanakan sholat sunnah boleh jadi jenengan sambil duduk, boleh jadi jenengan sambil tiduran, asalkan sholat sunnah. Kalau sholat-sholat yang hukumnya fardu, maka sholat itu wajib berdiri bagi yang mampu. Ketika tidak mampu, maka boleh dilaksanakan dengan kemampuannya. Mampu duduk duduk, mampu sambil miring miring. Tidak mampu ya tidak sholat juga tidak apa-apa, karena sholat mayit itu hukumnya fardu kifayah. Satu saja, seseorang yang sudah mewakili untuk menyolati mayit, maka sudah diperkenankan yang lain untuk tidak menjalankan sholat. Jadi umpamane sampean urusane mudin, sing ngedusi mudin, sing ngafani mudin, sing nyolati mudin, sing mlebono kuburan mudin, sing ndungani ya mudin, barang mudin sampean ndelok tok mbek cangkruk rokokan ya ora apa-apa. Wong pancene fardu kifayah. Nah nek terus mudine rak gelem, berarti ya sampean melok katut dosa, karena tidak ada yang mau untuk menyempurnakan si mayit. Yang ketujuh, syarat fardunya adalah assalamu, yaitu maca salam. Salamnya seperti apa? Ya seperti jenengan nek pas wayahe salam salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kefarduannya seperti itu. Sehingga
Tidak ada hal-hal yang rumit di dalam sholat mayit. Tapi kadang-kadang seringkali orang ketika takziah gak gelem sholat mayit. Karena budal teko omah celonone najis. Budal teko omah ora wudu. Budal teko sengaja. Akhirnya dia tidak sholat. Padahal menyolati mayit ini salah satu bagian yang harus dilakukan oleh orang-orang Muslim ketika dia bertakziah kepada sesama Muslim. Jadi termasuk menyolati mayit hingga mengantarkan mayit ke kuburan. Ini termasuk kepentingannya takziah. Gitu ya. Jadi yang pertama niat, yang kedua takbir. Takbir pertama setelah takbiratul ihram membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa, takbir keempat biasanya juga membaca doa. Boleh membaca doa pun juga boleh tidak membaca doa. Karena yang keempat ini biasanya kalau secara umum memang masih membaca doa. Karena intinya sholat mayit itu adalah mendoakan kepada si mayit, maka takbir kedua, ketiga dan keempat setelah takbir membaca doa juga tidak apa-apa. Misalnya takbir keempat jenengan boten membaca doa, begitu takbir sampean mari takbir langsung salam pun juga tidak apa-apa. Karena rukunnya semuanya sudah terpenuhi. Tapi umume wong Jawa, ini wong Indonesia itu nek mari takbir keempat tetap dibacakan doa kepada si mayit terlebih dahulu baru kemudian salam. Itu masalah fardunya sholat mayit. Jadi setiap bagian-bagian fardu itu tidak bisa ditinggalkan. Ketika bagian-bagian fardu itu sama tinggalkan, maka sholatnya batal. Boleh seorang perempuan nyolati mayit juga boleh, tapi jarang. Biasanya seorang perempuan itu nyolati mayit ketika mayit ini adalah termasuk bagian saudara. Pun dafnul mayyiti utawi mendem mayit. Kalau kemudian sudah disolatkan, maka mayit itu diberangkatkan ke kuburan. Nah, berangkat ke kuburan itu namanya mengantarkan si mayit. Mestinya biasanya si mayit itu posisinya di belakang, jenenge ngeterno. Nek ngetutno itu namanya mayitnya di depan. Tapi rata-rata biasanya mayitnya di depan. Ya tidak masalah juga. Menurut bahasa namanya mengantarkan itu ya. Ngeterno manten teko kari. Ya, pengiringnya dhisik. Niki mboten mayite teko dhisik, pengiringe ra teko-teko. Niku jenenge pengiring. Dafnul mayyiti utawi mendem mayit. Aqallud dafni utawi luwih sethithike mendem. Wada'ul mayyiti yaiku ndeleh mayit fi khufratin ing dalem luangan. Tamna'u kang nyegah apa khufrah duhura ikhatihi ing lahire ambune mayit. Wa takhfadulan ngreksa apa khufrah hu ing mayit minas sibai saking hayawan galak. Wa yajibulan wajib apa dafnuhu mendem mayit mustaqbilal kiblati khali madhep kiblat. Mendem mayit biasanya kalau orang kita orang Jawa sak dedek sak pengadeg nggih. Biasanya kan ngoten sak dedek sak pengadeg. Jadi ngadeg mbek ini umumnya. Kenapa harus dalam? Kenapa nek mendem mayit itu kudu jero? Ya supaya gak metu ambune. Karena mayit itu akan semakin lama busuk. Ketika busuk itu bau. Kalau kemudian pendemane mayit niku mboten jero, maka akan keluar baunya. Makanya sampean kula sering ningali kadung duduk kuburan dijerok-jerokno niku ya tambah bener. Gak tambah salah. Jok diseneni. Lah apa menem kuburan jero-jero men? Ya pancen kudu jero. Ngono. Dadi nek paling sing repot kan sing ngedukno mayit. Nggih.
Makanya sebenarnya ngedokno mayit itu posisinya tidak dari samping. Ngedokno mayit itu lebih mudah kalau posisinya dari kaki. Dari kaki tadi sirai sing dijukno dhisik ngene. Dadi masuk jero ya cek iso ae. Masuk jero cek gawe ondo ya kenek. Jadi biasanya niku wonten tradisi bales-balesan. Lah wonten ngoten niku ya. Tradisi bales-balesan. Di wong gak tau nyelawat dijerokno ae bapak cek kapok. Kudu mayite cek kapok. Sing ndodok malah kapok ngoten lho. Ya. Lu mayite ya bener wong pancene ngeduk kuburan mayit itu memang harus dalam. Ya, dalam itu artinya supaya ambune mayit niki mboten medal. Terus maneh nomor loro mboten sampai dieker-eker kewan ngoten. Lek sampean mendem mayit, wonge apian iki. Wis wonge sering takziah, sering ini, wis dipendem setengah meter ae, cek gampang. Ya tambah dieker-eker pitik no. Makanya dijerokno, wong dijerokno kuburan sampean jok muring-muring. Ketika wong njerokno kuburan lho babat cek jerokno, wong sing sora ya sing ndodok. Iku mayite ya beneran jare mayit ya kebeneran pancen kudune mesti jero lho ngoten lho. Ya dadi ya kudu jero pancene. Supaya mboten sampai keluar baunya. Yang kedua tidak kemudian dieker-eker mbek kewan. Kemudian yang ketiga wa takhfadu binasyibai. Yang keempat wa tajibu dafnuhu mustaqbilal kiblati. Nek ngedukno mayit kemudian meletakkan si mayitnya, maka mayit itu harus dihadapkan ke arah kiblat. Nek di Jawa di Indonesia arah kiblat iku kulon, berarti sirai mayit nok lor, sikile nok kidul. Sikile nok kidul. Masalah nek bantale nek gulinge niku dikai bantal kenek, dikai guling kenek. Wong ancane uripe ben gak biasa bantalan, kei bantal ya ora enak ngono misale. Ora usah ya ora apa-apa. Ndak usah jadi polemik gitu loh. Tujuannya dikai bantal itu supaya apa? Karena si mayit itu ketika diletakkan di dalam kuburan di tanah, pipinya harus ditempelkan ke tanah. Nah nek kadek bantal niki mayite repot ngeten pegel, gak iso nemplek. Makanya dikei bantal supaya pipine nemplek nuk lemah. Gegere dikei guling. Kenapa kok dikei guling? Ya supaya ora guling. Ayo sama coba miring ngene nek wong semaput diiringno gak diganjel lak ya guling. Lak malah gak ngadep kiblat. Nah, dikei guling supaya madhep kiblat. Cok gara-gara bantal mbek gulinge terus tukaran. Ora nek bantale saken mayite, renek gulinge saken mayite, ora saken mayite. Ya saken sing mendem malian. Lah wong wis mendem wayahe bener malah salah. Mayite mah ora ro apa-apa. Tapi ini sing mendem iki mau malah tanggung jawab sebab mayite gak mujur, gak madhep kiblat. Sehingga wonten digaweni jenenge bantal utawa guling supaya mayit ini tetap menghadap kiblat. Nggih, tetap ngadep kiblat. Makruh misalnya mendem mayit di dalam satu luang yang sama ketika tidak dipastikan bahwa mayit yang di dalamnya itu masih ada. Ini di Arab niku satu kuburan itu bisa dipakai berkali-kali. Tapi setelah dipastikan mayit yang di dalam kubur niku sudah hancur. Nek sik utuh gak ditumpangi. Jadi makruh sebenarnya bisa haram menurut Syafi'iyah, bisa haram meletakkan mayit dalam luang yang sama kalau tidak dalam keadaan darurat. Misalnya koyok singen waktu Aceh, waktu tsunami Aceh nih, mau waduk kuburan wombo mayitnya dilebokno bleng tutup bareng bleng. Kalau tidak dalam keadaan darurat maka hal seperti ini haram. Tidak boleh, karena mayit itu kudu siji. Nah, yang makruh itu ketika
jaraknya si mayit itu berdampingan gitu, makruh. Kalau tidak dalam keadaan darurat. Kemudian haram juga ngubur mayit di bersamaan dengan orang-orang kafir. Jadi sak kuburan wong muslim dijajarno wong kafir. Itu haram. Jadi harus dipisah. Baik dipisah dengan jalan atau tanda bahwa pokok ini kuburannya beda. Tidak berdampingan. Lah niki kathah. Nggih karena umum, tanah umum ya mestinya kalau tanah umum tetap disendirikan, didewekkan. Misalnya sebelah kulon wong mukmin, sebelah wetan wong non muslim, non mukmin. Atau sebelah lor kidul, tidak dijadikan satu. Ya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, jatuhnya siji. Ya tidak boleh, itu haram. Ya. Kemudian makruh lagi membangun kuburan. Bangun apalagi kalau tanah itu tanah wakaf. Tanah wakaf niku mboten oleh ngijing. Ngijing itu kalau tanah pribadi. Kalau tanah wakaf berarti tanah itu milik banyak orang. Suatu saat kijinge iku dibongkar ya gak oleh muring wong anjane tek wong akeh. Betul. Lek kemudian tidak untuk orang banyak ketika kijing itu kemudian tidak menghalangi untuk ngubur mayit yang lain sih tidak masalah. Tapi kemudian kijing itu menghalangi misalnya wis kebek misalnya. Ya kudu bongkar kijing dibongkar ya ora oleh muring-muring, ora oleh dibangun. Bangun sing apik kecuali di tanah sendiri. Kalau tanah sendiri mboten masalah. Karena mendirikan bangunan di atas tanah yang milik orang lain tanpa izin kan mboten oleh. Jadi diusahakan untuk tidak dikijing. Makruh lagi ditulisi jenenge mayit. Niku makruh hukume. Nok maisan ditulisi, nah niku makruh. Karena nggih banyak hal. Ada ulama menyampaikan bahwa membaca tulisan nama-nama mayit di kuburan itu bisa bikin orang gampang lupa. Mane bodoh nggih. Nggih garai bodoh, garai lalian. Nah niku. Makane gak usah ditulisi. Lek saged niku kuburane wis ditengeri ngono ae. Makane nek di Arab niku gak enek tulisan kuburan terus ana jenenge. Kecuali jenenge iku nek tembok. Di ruangan kuburan, nah di tembok dikai jeneng-jeneng. Kuburane ora enek jenenge. Cara sampean goleki jenenge, goleki kuburane sapa ngono ora enek jenenge. Ya cuman tanda saja. Karena memberikan nama itu makruh. Ya makruh enggak sampai haram. Makruh mawon. Ngaten nggih. Sunanud dafni utawi pira-pira sunate mendem mayit iku ayu doa yen to nyeleaken sapa al mayyitu mayit fi qabrin ing dalam kuburan amkuhu utawi jerone kuburan iku qaimatan sak dedeg wabastotun lan sak pengawe. Sak dedeg sak pengawe itu sunah di jero memang. Wa ayyul saka lan yen to den temokaken apa khadzuhu pipine mayit biturabi kelawan lebu. Nah, ini pipine ditemplekno lemah. Karena lemahnya itu ya memang budaya bantal guling niku nggih Indonesia. Nek di luar Indonesia mau gak ono bantal gulinge. Tapi pokoknya pipine nemplek. Makanya biasanya kalau di Indonesia, teng Indonesia niki ngubur mayit itu sing diutaki mek poconge. Nggih. Karena dibuka mukanya. Tapi kalau di beberapa bagian negara itu dibuka kabeh. Dibrodoli sampai bawah. Terus mayitnya diiringno ngadep ngulon. Nggih mboten masalah. Sing penting mayit niki nemplek karo lemah, mboten masalah. Jadi misalnya yes napa diutaki poconge, dibuka pipine, ditemplekno bantale.
Ba'da izalatil kafni ing dalem sakwise nyeleaken kafan anhu saking mayit. Wa ayu doalan yento den celeaken filahdin ing dalem luang landak. Ya sudu kang nutupi apa allahdu bila binin kelawan boto au khosabin utawa kayu. Jenenge ditelesik. Ditelesik. Jadi mendem mayit itu mboten terus didekek terus tutupi lemah ngoten mboten. Jadi dikeki telisik. Telisik niku saged kayu, saged watu. Bahkan kalau di Arab niku telisik niku nggih cor. Nggih telisik cor. Jadi mayite dilebokno di kotak ngeten. Didepno ngulon, didepno kiblat, ndukure ditutupi cor, plek. Jadi menilai misalnya ditambahi mayit karek ngeduk, cor-corane dibuka, mayit didelok, langsung ketok mayitnya. Jadi tutupan cor ngeten. Umpama di Indonesia mboten gawe cor, wong pinggire ora dicor. Jadi gawe telesik ngeten miring. Miring, ngoten ditutupi kloso. Nah, supaya napa? Supaya mayite mboten kena lemah. Nah, ngoten. Niku sunah. Mboten langsung didekek terus diuruk. Kayak mendem pitik. Dekek uruk terus tinggal mulih mendem kucing ngene. Wa ayyulaqana lan yen to den talkin apa mayit ba'da dafnihi ing dalem sakwise mendem mayit sunah untuk ditalkin. Makane cara talkin niku mboten fardu nggih. Dadi wonten beberapa orang yang talkin mboten ditalkin, nggih mboten napa-napa. Ditalkin nggih sae wong jenenge sunnah. Jadi sunnah mentalkin mayit. Tujuannya mentalkin mayit itu napa? Tujuannya adalah mengingatkan kepada si mayit bahwa sebentar lagi dia akan berhadapan dengan namanya malaikat mungkar nakir. Lah napa mayite krungu? Ya krungu. Sampene sing gak roh lek mayite krungu. Mayit itu mendengarkan. Mereka bisa memandang, melihat dan mendengarkan kita, tapi kita sing normal niki mboten iso ndelok utawa mendengarkan apa yang dilakukan oleh si mayit. Sehingga sampean talkin niku mayite nggih krungu. Di antara talkin itu kan doa kepada si mayit. Jadi nek cara ana sing nalkin ana sing ora ya ora usah dadi masalah. Sing gak gelem ditalkin ya berarti ora gelem dielingno ngono ae jarno. Karepmu baeling ba ora ngoten. Ha umpamane sing seneng talkin ya ilingno talkinen. Karena talkin itu hukumnya sunnah. Sunnah mentalkin mayit supaya apa? Berharap si mayit ini makanya talkin niku masih mboten diartekno Arab mboten napa-napa. Mboten diartekno Jawa nggih mboten napa. Kenapa? Sebab mayit yang sudah di alam kubur niku sudah tidak seperti orang hidup di dunia. Orang hidup di dunia itu perlu translate bahasa. Tapi lek wis di jero kuburan niku mboten butuh translate bahasa. Tergantung amal masing-masing. Ketika amal di dunianya baik, maka secara langsung amalnya itu akan mentranslate dalam bahasa yang bisa difahami. Ya bahasa Arab itu langsung paham ngoten lho. Pun dipikir nek wong di dunya gak iso bahasa Arab kok di kuburan repot digawani kamus bahasa Arab. Bae ditakoki malaikat marrobuka bukaan man niku apa artine? Buka mboten sarepot-repot ngoten. Mayit niku ketika sudah masuk di dalam kubur, alamnya sudah berbeda dengan kita, maka apa yang dialami mereka pun juga tidak akan sama seperti apa yang kita alami. Jadi mboten usah umpamane sampean gak dikatekno Pak Min, sampean manten-manten ketekan malaikat loro mungkin agar aja wedi aja. Ora usah ngono ya ora apa-apa. Wis dibacakno bahasa Arab. Walaupun juga tidak bahasa Arab, sebaliknya wis gak usah bahasa Arab. Pancene mudine kampung wis ora usah bahasa Arab, langsung bahasa Jawa ae. Sing mati iki wong sing asli wong Jawa ngono. Pak Min, grab malih jenengan pun kaget nggih misalnya. Ditekani malaikat loro mungkar nakir iku ngono ya makhluke pangeran. Sampeyan tenang ae,
gak usah gupuh, gak usah wedi, gak usah melayu, wis ning kono ae. Lek ditakoki marabbuka sampean jawab Gusti Allah. Wis ngono ae lho. Ngono misale. Nggih mboten napa-napa. Lah wong wonten critane sinten Yai Khalil Bangkalan niku ketika diminta untuk talqin mayit, Yai Khalil Mbah Khalil Bangkalan cuman begini. Apa kaji? Mungkin sampean lek ditekani malaikat loro sampean ngomong mawon pun. Kula melok Mbah Khalil pun mari. Ngoten tok. Tinggal mulih sing ngono. Lho ngoten niku nggih angsal ngono lho. Kenging napa? Sebab talqin niku sunah. Nggih, wis pokoke sampean ngomong ae, aku melok Mbah Khalil. Lho ngoten mawon. Kuwi wong pede banget ning ngene. Kalau Mbah Khalil tinggal ngalih wis pamitan, mulih wis. Sampean kan gak nalkine dawa sebab ora enek sing digandoli. Ora digandoli, ngoten nggih. Dadi sing sunnah terakhir ngene iku yulaqqana ba'da dafnihi. Sunnah itu artinya apa yang dilakukan akan menjadi lebih sempurna ketika ditambah kesunahan. Barangkali kefarduan yang dilakukan itu ada ketidaksempurnaan atau kekurangan, maka sunnah yang dilakukan itu menutupi kekurangan kefarduan, sehingga fardu yang kita lakukan itu menjadi sempurna di hadapan Allah. As-sholatu ala sikti utawi nyolati ing ngatasé bocah cilik keluron. Idza kharaja nalikane metu apa as-sikti min batni ummihi saking madarane ibuke qabla tamami sittati ing dalem sadurunge sempurnane 6 apane ashurin wulane yusalu mongko den dusi wa yukaffanu lan den kafani wa yusalla lan den salati apa alaihi ing atase mayit. Insoroka lamun bisa nangis indal wiladati ing dalem nalikane lahir audhaharat utawa pertelo apa amaratul hayati tetengere urip fihi ing dalem sikti kaanih talaja kaya yen to jerit au taharraka utawa obah-obah wa illa lalamun ora fayajibu mongko wajib apa ghusluhu ngedusi sikti wa takfinuhu lan ngulesi sikti wa dafnuhu lan mendem sikti wa tahrumulan haram alaihi ngatasi sikti apa sholatu sholat apa sholatu nyolati wa in balagha lamun tumeka apa sikti zamana naf'ir ruhi ing dalem mongsone kesebule ruh fihi ing dalem sikti wa wa khale utawi sikti hukum mi'atun umrihi wa ibu mi'atun wa isrina yaiku umur 120 apane yauman dinane. Terus pundi nek wonten lare alit sing ketragan, nggih ketragan. Alit lare alit ketragan nek lare niku lahir dari rahim ibunya sempurna umur 6 bulan karena ngeten. Bayi niku paling setitik paling nom bisa dilahirkan itu hanya umur 6 bulan. Ada bayi 6 bulan 7 bulan lahir ya. 6 bulan lahir 7 bulan lahir. Pitu niku diarani lek wong Jawa tuwa malah timbangane 8. 6 nom, pitu tuwa, 8 nom 9 tuwa. Bisa jadi 6 bulan itu dia lahir dia bisa lahir dalam umur 6 bulan. Kalau dia lahir umur 6 bulan, minimal 6 bulan, maka dilihat dulu apakah lare niku pokoknya umur 6 bulan lahir, maka disolati, didusi, disolati, dikafani. Kalau terlihat, misalnya terlihat dia menangis atau tidak. Tapi kalau kemudian tidak begitu, mati nok jero, terus marungono lahir dalam keadaan mati, maka si bayi ini cukup dimandikan, dikafani, terus dikubur. Ngoten mawon. Jadi mboten usah disolati. Kalau misalnya anak lahir ini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau lahirnya ada tanda-tanda kehidupan, maka ketika lahir diwajib disolati. Baru kemudian dipendem. Lalu anaknya dikurang dari 4 bulan, kurang dari 160 hari, 120 hari, kurang dari 6 bulan, wis mati di dalam perut,
ya wis sampean resiki, sampean bungkus apa ae pokoke kuburan boleh. Nggih, napa bayi keluron niku ya. Itu boleh saja. Wis gak usah disolati ya gak usah meroworo-woro, gak usah tahlilan ya gak apa-apa. Langsung dikubur. Pokok aja dibungkus kresek ngono ae. Bungkusan kain yang bagus. Karena nek cara bayi itu pun juga makhluknya Allah. Walaupun dia lahir tidak dalam keadaan sempurna, tapi sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang perlu dihormati, dimuliakan ketika dia mengakhiri hidupnya. Ngoten nggih? Pun ngeten-ngeten ngaten kirang langkung nyuwun ageng papunten muga-muga manfaat barokah wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.